Saya sedih juga sih kalau ngelihat ada tulisan properti dijual. Menurut saya properti itu sayang kalau dijual. Kalau bisa properti itu di-keep, disimpan, dibuat supaya produktif. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang properti ya. Saya tuh di sekitar rumah saya banyak iklan dijual properti dijual. Saya sedih juga sih kalau ngelihat ada tulisan properti dijual. Menurut saya properti itu sayang kalau dijual. Kalau bisa properti itu di-keep, disimpan, dibuat supaya produktif. Seperti yang saya lakukan kan seperti itu. Saya beli properti, kemudian pastikan properti itu menghasilkan income. Dan sebaiknya income-nya besar, supaya bisa bayar angsuran, nggak pusing, propertinya bisa nyicil sendiri. Nah, setelah lunas jadi milik saya. Nah, kenapa properti sebaiknya tidak dijual? Karena satu, teman-teman, hari ini, tahun 2024 awal ini, menurut saya ini bukan waktu yang tepat untuk jual properti. Semua banyak investor sedang menunggu, wait and see gitu ya. Kira-kira nanti ekonomi seperti apa. Nah, dengan kondisi seperti ini teman-teman, banyak orang jual, tapi sedikit orang beli. Istilahnya disebut buyer market. Karena market ditentukan oleh buyer, pembeli properti. Harga ditentukan oleh buyer. Makanya disebut buyer market. Dalam kondisi buyer market seperti ini, menurut saya sangat tidak masuk akal jual properti. Karena harganya ditentukan buyer. Harga kalau ditentukan buyer kira-kira gimana teman-teman? Mahal apa murah? Murah lah, orang mau beli properti ya semurah-murahnya. Justru teman-teman, menurut saya ini waktu yang tepat untuk beli properti. Bukan waktu yang tepat untuk jual properti. Loh, emang Indonesia pernah mengalami seller market, Pak? Di mana harga ditentukan oleh penjual seller? Pernah. Antara 2010 sampai 2013, waktu itu booming batubara, booming sawit, ekonomi Indonesia tumbuh cepat sekali, uang banyak, ya, bunga rendah. Waktu itu properti lagi gila-gilaan, itu ditentukan seller market. Harga ditentukan oleh penjual seller. Jadi kalau nggak mau, ya udah besok hilang, laku cepet banget jualan. Nah, itu adalah waktu yang tepat untuk jual, bukan untuk beli. Nah, kebanyakan orang sering kebalik ya. Waktu seller market, harga properti lagi mahal-mahalnya, ikut-ikutan beli. Wow, orang pada cuan loh, untung beli properti. Ah, ikut-ikutan, padahal harganya lagi tinggi-tingginya. Nah, sekarang lagi rendah-rendahnya, wah ini lagi turun-turunnya, malah dijual. Gimana sih teman-teman? Kebalik dong, harusnya beli saat kondisi sekarang. Nanti dijual, ya kita doain Indonesia ekonominya tumbuh terus, membaik. Banyak uang di pasar sehingga banyak orang invest properti. Nah, di saat itu mungkin waktu yang tepat untuk jual properti. Selain timing, teman-teman, hal yang kedua adalah properti itu secara umum jangan dijual, di-keep aja, tapi secara umum naik, teman-teman. Kenapa properti secara umum naik? Ya toh, properti yang pertama milik saya dulu saya beli 900. Hari ini appraisalnya 5,8 miliar gitu kan. Kenapa kok properti secara umum naik? Karena satu, buminya nggak nambah luas. Buminya dari dulu ya segini-segini aja kan, nggak nambah luas gitu kan, nggak. Oh, reklamasi Pak. Seberapa banyak sih reklamasi? Mungkin cuma 0,0000000% dari luas bumi, kecil sekali. Karena kalau Samudra Hindia diuruk, nggak mungkin dalamnya aja mungkin ribuan kilometer, ribuan meter. Ya kan, apalagi yang terdalam kan ada yang sampai 10 km gitu ya, di Palung Mariana situ, di Filipina. Terus kalau diuruk semua, airnya dipindah kemana juga? Kan nggak mungkin. Jadi teman-teman, secara umum bumi tidak nambah, padahal penduduknya nambah terus. Dulu SD saya jumlah penduduk Indonesia 160 juta. Sekarang penduduk Indonesia 285 juta loh teman-teman. Hampir 2 kali lipat. Padahal luas Indonesia tidak bertambah. Oh, nanti dibikin apartemen, Pak. Seberapa banyak sih apartemen? Terus apartemen kan juga ada umur konstruksinya. Mungkin 50 tahun harus diambrukin. Tetap harus dibangun ulang. Nambah biaya lagi. Jadi, kenapa properti harganya selalu naik? Karena yaitu, stoknya terbatas, buminya terbatas, tapi orangnya nambah terus. Ya, wajar kan? Setiap hal di dunia ini, kalau semua rebutan, mau beli, yang beli lebih banyak daripada stoknya, pasti harga naik.
Karena itu properti dari waktu ke waktu naik. Tentu naiknya nggak langsung stabil lurus gini, nggak ya teman-teman. Kadang-kadang naik tinggi, kemudian stagnan, pelan, atau turun dikit. Nanti naik tinggi lagi, kemudian stagnan, turun sedikit, stagnan, naik lagi. Tapi secara umum harga properti naik. Beda sama nilai uang ya. Nilai uang itu secara umum turun terus ya kan. Dulu saya SMA beli mie ayam 350 perak teman-teman. Hari ini mie ayam mana boleh 350 perak. Buat parkirnya aja nggak boleh, diomelin sama tukang parkirnya. Dilempar uangnya kalau cuma ngasih 350 perak. Mungkin sekarang berapa? 10.000, 15.000 gitu ya mie ayam. Nilai uang turun, tapi properti naik. Hal lain yang menyebabkan harga properti naik adalah karena ini teman-teman. Ekonomi Indonesia semakin lama semakin membaik. Orang kalau ekonominya membaik, kira-kira mau rumah yang semakin luas atau semakin sempit? Mestinya semakin luas ya. Orang semakin kaya, orang punya uang, ekonomi membaik. Biasanya orang pengen tanah rumah yang lebih luas. Dulu mungkin waktu ngekos pertama nggak punya income, kos-kosan sempit ya. Cuman tidur aja nggak bisa, bisanya berdiri ya. Cuman paling 2 kali 2,5 gitu misalnya. Terus kerja, pertama awal-awal masuk kerja, ya lumayan lah, kosnya nggak sempit-sempit amat, jadi 3 kali 4 gitu ya. Kemudian jadi supervisor, naik pangkat lagi, maunya tipe 36 rumahnya. Nah, kemudian jadi manajer, maunya 200 meter ya kan, secara bertahap dia kebutuhan tanahnya naik terus, padahal buminya tetap, padahal yang lahir semakin banyak, jadi rebutan semua. Akibatnya harga properti secara umum naik teman-teman. Nomor 3, kenapa properti sebaiknya tidak dijual adalah teman-teman pikirkan teori atau cerita tentang angsa bertelur emas. Petani gitu ya, peternak punya angsa, suatu hari angsanya bertelur emas. Wah, seneng dia bawa ke toko emas, kemudian dicek ternyata asli emas beneran. Dia kemudian dijual, dapat uang untuk beli perabotan rumah. Besoknya bertelur emas lagi, dibawa ke pasar, ke toko emas, ternyata bener, asli, dijual dapat uang lagi. Terus seperti itu, setiap hari angsanya bertelur emas gitu ya. Dijual, semakin lama peternak itu semakin kaya. Sampai suatu hari peternaknya berpikir, ini angsa bertelur emas kalau sehari cuma 1 telur, kelamaan ini. Nah, mendingan disembelih. Siapa tahu nanti di dalamnya ada emas yang luar biasa besar sekali dan bisa lebih cepat. Nah, bener, angsanya disembelih. Isinya apa teman-teman? Isinya 0, nggak ada emas. Nah, itu sama. Saya setiap kali ngomongin properti selalu mengibaratkan cerita angsa bertelur emas ini. Kenapa? Karena properti, kalau kita ngerti caranya, itu seperti angsa bertelur emas. Bisa menghasilkan emas terus-menerus. Seperti properti-properti saya, secara umum mereka menghasilkan income. Lumayan loh teman-teman, bisa 18% per tahun. Aduh Pak, 18% per tahun kan kecil Pak. Kelihatannya kecil, tapi kalau kita pakai modal orang lain, pakai uang orang lain, misal 9%, dapat 18, bayarin ke bank 9%, masih sisa 9% loh. 9% dibagi modal 0, semua hal yang dibagi 0 pasti tak terdefinisi, tak terhingga teman-teman. Nah, itu cara berinvestasi properti ya. Angsa bertelur emas, itu prinsip orang investasi properti. Nah, kalau nggak jual properti tapi butuh uang gimana Pak? Ya, solusinya satu, bertahan. Ya, jangan dijual. Mungkin lebih baik disewakan ya kan teman-teman. Disewakan atau teman-teman dapat uang, atau mungkin ada bisnis apa yang cocok untuk di situ. Saya pengen bisnis Pak, tapi nggak punya modal. Ya, kerjasama. Kalau bisnisnya bagus, pasti banyak orang yang mau kerjasama juga. Apalagi kalau reputasi kita selama ini terkenal baik, nggak aneh-aneh, jujur. Banyak orang yang pengen berinvestasi. Orang punya duit itu banyak banget loh. Itu deposito DPK bank kan dari tahun ke tahun, dana pihak ketiganya naik terus. Berarti orang yang punya duit banyak. Cuman mereka bingung juga mau investasi di mana. Nah, kita juga bisa bekerja sama dengan orang-orang yang sudah punya modal tersebut. Jadi kita bisa bertahan, kita bisa mengelolakan properti itu supaya menghasilkan income. Atau kalau teman-teman mau jual ya jual sebagian. Atau alternatif lain misal ya mungkin bisa
jaminkan ke bank, refinancing itu juga salah satu alternatif. Tapi semua harus dihitung ya teman-teman ya. Semua ada resikonya, hati-hati dalam mengambil keputusan. Oke teman-teman, nah mudah-mudahan teman-teman mendapat inspirasi dari pembicaraan hari ini. Nah tapi kalau teman-teman tetap ngotot, mau tetap dijual, ya tulis saja di komen ya kan. Nanti siapa tahu yang baca ada yang minat gitu kan. Atau teman-teman yang minat tulis, ya, saya cari daerah sini, saya cari daerah sana, misalnya tulis di komen. Nanti kita lihat di komen yang jual sama yang beli banyak mana gitu kan. Kalau ada yang cocok, ya tinggal kita hubungi. Atau siapa tahu nanti saya ngelihat, ada yang menarik nih. Misalnya ada yang jual, propertinya murah, cocok buat minimarket, daerahnya strategis, perizinan bisa. Mungkin saya akan tertarik untuk membeli properti itu. Oke, semoga sukses selalu. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.